Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, para romo, para bruder dan para suster yang dikasih Tuhan. Berjumpa lagi dengan Api Karunia Tuhan episode 43. Kita akan menggali inspirasi dari doa Yesus di Taman Getsemani menurut pengarang Injil Lukas. Saudara-saudari, apabila Anda memiliki kesempatan untuk pergi ke Tanah Suci, lalu datang ke Taman Getsemani, Anda akan bisa melihat dan merasakan di tengah taman yang ditumbuhi pohon zaitun yang sudah berusia ratusan tahun, ada suasana kekusyukan, keheningan, doa. Meskipun di sana ada banyak turis. Di sanalah Yesus berdoa di Taman Getsemani pada malam terakhir dia akan menderita sengsara. Doa ini sendiri menunjukkan pokok doa Yesus, bahwa dia menyerahkan kepada Bapa cawan yang harus diambilnya. Yesus sendiri bahkan berdoa dan berlutut. Bagi kebanyakan umat perjanjian lama waktu itu, berdoa itu dengan berdiri. Tapi Yesus mengambil sikap berlutut, menunjukkan Yesus takut, Yesus khawatir, Yesus berserah, Yesus memohon sungguh-sungguh. Bahkan diceritakan peluhnya mengeluarkan darah dan sebagainya. Di situ kita melihat, merasakan Yesus sebagai manusia yang memasrahkan diri kepada kehendak Bapa, sekaligus sebagai Tuhan yang mengosongkan dirinya. Selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita akan memulai percakapan yang ke-6. Supaya kita tidak kehilangan arah, saya ingin menggarisbawahi sebentar 5 percakapan kita yang sebelumnya. Percakapan yang pertama, kita merenungkan Injil Lukas bab 4 ayat 16-30, kisah mengenai Yesus yang tampil pertama kali di depan umum. Kita semua ingat kisahnya. Di dalam peristiwa itu, Yesus mewartakan bahwa tahun rahmat Tuhan sudah datang. Lalu kita bicara agak panjang mengenai tahun rahmat Tuhan. Tetapi yang paling penting di dalam perikope itu adalah Yesus yang seutuhnya taat kepada Bapa. Dan ketaatan itu adalah kemerdekaannya. Kemerdekaan yang sekaligus ketaatan untuk terus setia kepada perutusan yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus. Intinya itu. Percakapan yang kedua sampai yang kelima, di dalam percakapan-percakapan itu kita merenungkan, kalau Yesus seperti itu, lalu murid-murid yang ingin mengikuti Yesus itu seperti apa? Maka pada percakapan yang kedua, kita melihat bagaimana murid-murid itu disiapkan, dididik, untuk menjadi pengikut-pengikut Yesus yang setia sampai akhir. Ada 2 tahap pendidikan, katakanlah demikian. Yang pertama adalah pendidikan dasar. Ketika para murid diajak lebih-lebih untuk menyaksikan karya-karya Yesus. Maka bagian pertama ini berisi banyak mukjizat. Pengajarannya sedikit. Sementara bagian yang kedua yang mulai pada bab 9 sampai selanjutnya, mukjizat-mukjizat sangat berkurang. Yang kita temukan di dalam bagian itu adalah sabda-sabda Yesus. Bukan sabda-sabda yang mudah dipahami,
tetapi sabda yang tidak mudah dipahami. Bahkan menjadi tantangan yang paling besar ketika Yesus menubuatkan sengsaranya 3 kali pada bagian itu. Harapannya dengan cara itu, cara berpikir atau keyakinan dasar para murid itu berubah. Semula mereka berpikir bahwa Mesias itu adalah yang menang, yang mengalahkan, yang kuat dan sebagainya. Ternyata Yesus menyatakan bahwa Mesias itu harus menderita, ditolak, dan dibunuh. Para murid diajak untuk mengalami revolusi, perubahan pandangan yang mendasar mengenai siapakah Allah itu dan siapakah utusannya yang disebut Kristus atau Mesias itu. Ini pendidikan para murid 2 langkah. Pada percakapan yang ketiga, kita mengambil contoh seorang murid, yaitu Simon Petrus. Kita merenungkan Injil Lukas bab 5 ayat 1-11, dan kemudian melihat perjalanan rohani Petrus selanjutnya, sepanjang Injil Lukas. Simon Petrus juga diajak berproses pelan-pelan dari faham yang lama menuju faham yang baru. Dan puncaknya adalah ketika Yesus memandang Petrus, sesudah Petrus menyangkal 3 kali, Petrus bertobat. Percakapan berikutnya, yang keempat, sesudah kita melihat Petrus, kita melihat Bunda Maria. Mengikuti jejak Bunda Maria, dilanjutkan dengan percakapan yang kelima, kita membaca, merenungkan Kidung Magnificat yang oleh Lukas diletakkan pada diri Bunda Maria mengucapkannya. Sebetulnya kidung itu adalah kidung yang sudah sangat populer, sangat dikenal, dan sangat sesuai untuk mengungkapkan keyakinan iman orang-orang yang disebut orang-orang miskin Yahweh. Pribadi-pribadi yang percaya kepada janji-janji Allah. Kendati keadaannya seringkali tidak sesuai dengan yang dijanjikan, tetapi mereka orang-orang miskin Yahweh ini, seperti antara lain Bunda Maria, selalu meyakini, tetap meyakini bahwa janji Allah tidak akan pernah ditarik, karena kasih setia Allah itu tanpa akhir, tanpa batas. Kalau dirumuskan dengan satu kata, percaya pada janji itu dapat kita kutip surat kepada orang Filipi, bab 1 ayat 6. Allah yang telah memulai karya yang baik, Ia akan menyelesaikannya juga. Itu percakapan kita secara garis sangat besar sampai dengan percakapan yang kelima. Sekarang kita kembali untuk menampilkan Yesus. Jadi Yesus kita tampilkan pada percakapan yang pertama, 2-5 itu bagaimana murid-murid dalam arti yang seluas-luasnya disiapkan dan mengikuti Yesus dengan segala macam tantangannya. Pada percakapan yang ke-6, kita kembali kepada potret Yesus. Dan untuk itu, kita membaca peristiwa Yesus di Taman Getsemani, Injil Lukas bab 22 ayat 39 sampai 46. Ini adalah salah satu doa Yesus. Mungkin kita ingat, mungkin baik kalau kita ingat, di dalam Injil Markus dan Matius, atau mungkin dibalik lebih positif, di dalam Injil Lukas, seringkali Yesus ditampilkan sebagai pribadi yang sedang berdoa. Kita pasti ingat ketika Yesus dibaptis, dia berdoa.
Sementara berdoa itu tidak diceritakan di dalam Injil Markus maupun Matius yang sejajar. Jadi ketika Yesus dibaptis, di dalam Injil Markus dan Matius, Yesus tidak ditampilkan sedang berdoa. Demikian juga ketika memilih ke-12 rasul, di dalam Injil Lukas ditampilkan Yesus yang berdoa. Sementara di dalam Injil Markus dan Matius, tidak. Kalau mau contoh yang ketiga, ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, Yesus juga berdoa. Di dalam Injil Markus dan Matius, Yesus tidak sedang berdoa. Jadi hal doa berdoa ini menjadi sangat penting di dalam Injil Lukas. Dan pada teks ini ditampilkan Yesus yang sedang berdoa. Sekaligus peristiwa ini adalah awal dari kisah sengsara Yesus. Sesudah perjamuan malam terakhir, Yesus masuk ke dalam sengsaranya. Nanti akan ditutup dengan Yesus wafat di kayu salib. Kita lihat beberapa hal yang penting untuk menarik pesan iman bagi kita. Sekarang kita masuk ke dalam teks. Ada beberapa hal yang penting. Yang pertama, mengenai susunan teks. Ada bingkai, katakanlah bingkai. Nanti ada seperti bingkai itu, ada figura, lalu di dalamnya itu ada gambar. Bingkainya adalah kata-kata Yesus untuk para murid. Bingkai di atas itu ayat 40, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bingkai yang di bawah sangat mirip ayat 46. Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ini juga khas di dalam Injil Lukas, kecuali ada perintah berdoa sebagai bingkai doa Yesus. Kalau kita membaca kisah yang sejajar di dalam Injil Markus dan Matius, para murid itu tidak diminta untuk berdoa. Mereka hanya diminta untuk duduk, yang berdoa Yesus. Sangat berbeda. Nah, kalau itu bingkainya, dua ayat itu, ayat 40 dan 46, lalu gambarnya, nanti pasti maksudnya jelas, Yesus itu berdoanya begini ini. Jadi kalau Yesus mengatakan kepada murid-muridnya berdoalah, nah, harapannya berdoa seperti siapa? Ya seperti Yesus berdoa itu. Moga-moga maksudnya jelas. Nah, gambarnya kita lihat. Bingkainya sudah 40 dan 46. Bingkainya ada dinamika yang kelihatannya sederhana, tetapi kalau diperhatikan kata per katanya menjadi sangat istimewa. Yang pertama ayat 41. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Jadi langkah pertama dari doa itu adalah berlutut. Satu. Yang kedua, ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Maaf, ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Jadi sesudah berlutut, lalu bersungguh-sungguh berdoa. Langkah yang kedua. Langkah yang ketiga adalah ayat 46. Katanya kepada mereka,
"Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdirilah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Maaf sekali lagi, ini adalah perintah untuk murid-muridnya. Tetapi untuk Yesus sendiri, dinamika yang ketiga, langkah yang ketiga itu ayat 45. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Jadi bingkainya adalah ayat 40 dan 46, berdoalah supaya, dan selanjutnya gambarnya adalah Yesus yang berlutut dan berdoa, bersungguh-sungguh berdoa, dan bangkit dari doanya. Moga-moga gambar ini jelas. Lalu kita lihat beberapa kata yang penting. Para murid itu diminta untuk berdoa supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, kalau Yesus meminta murid-muridnya untuk berdoa supaya tidak jatuh dalam pencobaan, lalu kita bertanya, nanti nasihat Yesus itu apakah hanya nasihat saleh, atau sebetulnya nasihat dari pengalaman Yesus sendiri yang selalu di dalam hidupnya itu dicobai. Jawabannya ada pada yang terakhir ini. Yesus minta supaya murid-muridnya itu berdoa, bukan sekedar nasihat saleh. Tetapi karena Yesus sendiri sejak awal tampilnya dan selanjutnya sudah mengalami yang seperti itu. Coba kita lihat dari depan. Injil Lukas dari depan, urut-urutan peristiwa yang diceritakan. Mulai dengan peristiwa Lukas bab 2. Lukas bab 3 ayat 21 sampai 22. Jadi moga-moga kita tidak berputar-putar. Jadi pertanyaannya jelas, Yesus menasihati murid-murid berdoa karena apa? Karena dia mengalami pencobaan itu. Kita lihat pada peristiwa Yesus dibaptis, Injil Lukas bab 3 ayat 21 sampai 22. Yesus dinyatakan sebagai apa? Ayat 22, "Engkaulah anak yang kukasihi." Jadi Yesus dinyatakan sebagai anak pada waktu Yesus dibaptis. Peristiwa itu dilanjutkan dengan pencobaan di padang gurun. Bab 4 ayat 1 sampai 13. Godaannya seperti apa? Ayat 3. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah." Melihat ya hubungannya, Yesus dibaptis, dinyatakan sebagai anak Allah, langsung dicobai sebagai anak Allah itu. Anak Allah itu seperti apa? Dan kemudian Yesus dicobai, ditolak di Nazaret. Kita semua sudah baca kisahnya. Tetapi yang paling penting adalah sejak awal penampilannya. Sejak Yesus dinyatakan sebagai anak Allah dalam pembaptisan, langsung dia dicobai sebagai anak Allah itu. Sekarang pencobaannya seperti apa? Saya kira kita pernah membaca kisah ini, membandingkannya dengan Injil Matius. Jadi Yesus sebagai anak Allah itu digodai di dalam 3 hal, 3 godaan pertama. Kita lihat godaan yang pertama,
itu ada pada ayat 3. Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Pencobaan. Kita bandingkan di dalam Injil Matius bab 4 ayat 1-11 sama. Jadi godaan yang pertama isinya adalah Yesus dicobai sebagai anak Allah untuk mengubah batu menjadi roti. Yang kedua, godaan itu ada pada ayat 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa ini, segala kuasa itu, serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Nah, di sini mulailah urut-urutan antara Injil Matius dan Lukas itu berbeda. Kalau di dalam Injil Lukas, godaan yang kedua itu mengenai kuasa. Sementara di dalam Injil Matius, godaannya bukan mengenai kuasa, tetapi godaan ketika Yesus disuruh naik ke bubungan bait Allah dan meloncat. Bait Allah itu ada di mana? Di Yerusalem. Nah, supaya lebih mudah, sesudah roti di dalam Injil Matius, godaannya terjadi di Yerusalem. Di dalam Injil Lukas, tidak. Baru yang ketiga di dalam Injil Lukas, godaan Yesus terjadi di Yerusalem. Ayat 9 bab 4. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu godaannya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Jadi ada urutan, kalau kita memakai patokannya Matius, 1, 2, 3, di dalam Injil Lukas 1, 3, 2. Yerusalem menjadi godaan yang ketiga. Kita bertanya, mengapa Yerusalem dijadikan godaan yang ketiga? Jawabannya jelas, kita semua sudah sering mengatakan itu. Jawabannya ialah karena Yesus harus mengakhiri hidupnya di Yerusalem. Sehingga urut-urutannya, jurusannya selalu Yerusalem. Karena di situ ia akan dibunuh. Itu jelas dalam Injil Lukas, misalnya bab 9 ayat 31, ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, ada dua tokoh perjanjian lama, Musa dan Elia, bercakap-cakap dengan Yesus. Isinya apa? Bab 9 ayat 31. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Itulah arah hidup Yesus. Ditegaskan lagi pada bab 9 ayat 51. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Moga-moga lebih jelas. Yang ketiga adalah kisah godaan Yesus sebagai anak Allah ini juga berbeda dalam hal ini. Di dalam Injil Matius sesudah godaan yang ketiga selesai. Tetapi di dalam Injil Lukas masih ada ayat 14. Ayat 13, ayat 13. Dikatakan begini, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Jadi sudah dikalahkan di awal, tetapi selalu muncul lagi.
menunggu waktu yang baik. Dan waktu yang baik itu adalah ketika Yesus mesti mengambil keputusan. Mau ikut rencananya sendiri atau mengikuti rencana Allah. Saat yang paling menentukan karena sesudah itu ketika pilihan diambil lalu akhirnya akan jelas, yaitu dia dibunuh. Itulah yang akan kita bicarakan dengan mendalami Injil Lukas bab 22 ayat 39 sampai 46. Bahkan sesudah itu atau ketika Yesus sesudah di Taman Getsemani, dia akan diejek dan digodai lagi masih untuk mengingkari jati dirinya sebagai anak Allah. Coba kita lihat sekalian supaya jelas, semakin jelas maksudnya. Bab 23 ayat 35. Bab 23 ayat 35. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Jadi digodai terus di dalam hal yang paling penting, yaitu jati dirinya sebagai anak Allah. Ayat 36, prajurit-prajurit yang mengejek. Ayat 39, bahkan orang yang disalibkan bersama dengan dia juga mengejek. Ayat 39, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Sekarang kita lihat doa Yesus itu isinya apa? Intinya adalah ada pada ayat 42. Itu doa Yesus. Lalu nanti akan kita lihat bagaimana doa itu selesai. Lewat dinamika yang macam apa keputusan doa yang diungkapkan dalam doa itu selesai. Ayat 42, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Itu doanya. Nah, doa itu, dinamika doa itu seperti apa? Kita lihat sebelumnya, ayat 41. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa. Berlutut. Kalau kita berdoa berlutut itu biasa. Tetapi orang-orang Yahudi itu kalau berdoa tidak berlutut. Kalau mereka berdoa, mereka ambil sikap berdiri. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Doa yang mendesak, lebih mendesak daripada doa yang biasa. Dan itu mudah sekali kita ikuti kalau kita ingat konteksnya. Yesus di dalam krisis terakhir menghadapi godaan. Setan yang tadi menunggu waktu yang baik, sekarang menemukan waktu yang baik itu. Dan Yesus menghadapi pencobaan itu, kalau di depan itu menghadapinya kelihatannya gampang ya. Tetapi di sini rupa-rupanya sama sekali tidak gampang sebagai manusia.
Maka dia berlutut dan berdoa. Dan ketika doanya terucapkan, kita melihat dan merasakan pergumulan yang sangat dahsyat. Pergumulan yang eksistensial, yang sangat mendasar di dalam hidup Yesus. Mau ikut rencananya sendiri, atau mau mengikuti rencana Bapa yang telah mengutusnya untuk melaksanakan kehendak-Nya. Nah, pergumulan itu sangat dahsyat, tampak pada keterangan yang menyusul, ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Amat sangat jarang kita temukan kalimat seperti ini, Yesus membutuhkan kekuatan. Biasanya yang kita hadapi, kita lihat, kita jumpai adalah Yesus yang sangat kuat dalam hal apapun. Tetapi di dalam pergumulan eksistensial ini, pergumulan batin yang sangat dahsyat ini, ia membutuhkan kekuatan. Ayat 43. Maka dikatakan ia semakin bersungguh-sungguh berdoa. Ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Dan dahsyatnya pergumulan batin itu masih dijelaskan dengan kalimat berikutnya, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini adalah puncak dari seluruh doa Yesus. Membutuhkan kekuatan, dan yang kedua, tanda-tanda ia ketakutan, sampai peluhnya seperti tetes-tetes darah. Nah, sesudah puncak pergumulan itu, ia mengambil keputusan seperti di dalam doa yang terakhir, bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Itulah yang diungkapkan di dalam sikap doa. Ayat berikutnya, lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Moga-moga jelas. Jadi bingkai ayat 40 dan 46, gambar Yesus yang berlutut berdoa, bersungguh-sungguh berdoa, dan yang terakhir adalah bangkit dari doanya. Itu maksudnya setelah ia ambil keputusan, bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Doanya selesai. Karena Yesus sudah bangkit dari doa, keputusan dasar sudah diambil. Nah, keputusan dasar yang sudah diambil ini yang menjelaskan kisah-kisah yang menyusul. Jadi dengan sikap yang diambil bangkit dari doa, Yesus menghadapi sengsaranya, masa akhir hidupnya itu dengan tenang dan dengan penuh wibawa. Di mana itu dikatakan? Yesus tampil sebagai yang menguasai keadaan. Sangat tampak di dalam peristiwa Yesus ditangkap. Kita semua hafal kisahnya, tetapi di dalam Injil Lukas ada tindakan Yesus yang sudah bangkit dari doanya ini yang tidak ada di dalam Injil Markus maupun Matius. Di mana itu? Ayat 51 bab 22.
Saya baca mulai ayat 50. Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Nah, sekarang ada tambahan, ada kisah di dalam Injil Lukas, tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Dan apa yang selanjutnya dia lakukan? Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Jadi di dalam situasi yang segenting itu, Yesus ditangkap. Ia tampil sebagai yang menguasai keadaan. Tidak lagi sebagai pribadi yang ketakutan, tidak lagi sebagai pribadi yang membutuhkan kekuatan, seperti ketika ia sedang berdoa di Taman Getsemani, tetapi sebagai pribadi yang tampil berkuasa. Ini tampak ketika Yesus menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Moga-moga jelas maksudnya. Jadi kisah-kisah atau kisah-kisah yang kecil-kecil seperti ini bisa kita pakai untuk memperdalam sebetulnya peristiwa yang terjadi ini apa. Kalau melihat Yesus mampu untuk menjamah telinga dan menyembuhkan, Yesus itu tidak ditangkap, tetapi ia menyerahkan diri. Beda, ditangkap dan menyerahkan diri. Penangkapan Yesus di dalam Injil Lukas itu hanya sepintas lalu ada pada ayat 54. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Hanya sambil lalu. Jadi meskipun judulnya itu Yesus ditangkap, bab 22 ayat 47 sampai 43, tidak ada satu kalimat pun yang menjelaskannya. Baru dijelaskan sambil lalu pada ayat 54 yang tidak terdapat di dalam perikope ini. Sementara Yesus yang menyerahkan diri, itu dapat kita lihat pada ayat 53, bab 22. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Nah, sekarang penyerahan diri itu ada dalam kalimat ini. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu. Kalimat itu dapat kita tafsirkan dengan arti ini. Yesus menyerahkan diri kepada saat kegelapan. Jadi bukannya Yesus jatuh karena dicobai, enggak. Yesus bangkit dari doa, dan dengan ketetapan hati itu, ia menyerahkan diri kepada murid-muridnya. Kepada orang-orang yang datang untuk menangkapnya. Moga-moga jelas, maksud saya moga-moga pesan Lukas ini jelas ketika kita membaca Injil Lukas. Ketika kita membaca Injil yang lain, pesannya berbeda lagi. Karena kisahnya memang berbeda, dan perbedaan itu tampak di dalam detail-detail yang kecil yang seringkali tidak diperhatikan. Nah, sekarang para murid. Jadi skemanya selalu sama. Pada percakapan pertama kita melihat Yesus yang tampil itu seperti apa. Lalu bagian percakapan kedua sampai percakapan kelima, kita lihat bagaimana murid-murid mengikuti Yesus. Model seperti itu tampak juga di sini. Gambar Yesus ada di dalam peristiwa di Taman Getsemani, doanya. Berlutut, bersungguh-sungguh dalam doa dan bangkit dari doanya. Itu Yesus. Nah, sekarang
ketika Yesus menampilkan diri seperti itu, murid-muridnya bagaimana? Kita coba lihat. Bab 22 ayat 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Sekali lagi, kata mengikuti dia menjadi sangat penting. Karena Injil Lukas memang boleh dikatakan seluruhnya adalah undangan bagi pembacanya untuk setia mengikuti Yesus. Kalau mau melihat perbedaannya, kita bandingkan dengan Markus bab 14. 32 sampai 42. Markus bab 14 ayat 32 sampai 42. Bab 14. Di dalam Injil Lukas tadi kan digambarkan murid-muridnya mengikuti dia. Di dalam Injil Markus kalimatnya begini. Bab 14 ayat 32 saya baca. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Tidak ada kata mengikuti Yesus. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Sangat berbeda. Para murid di dalam Injil Markus hanya disuruh duduk, tidak mengikuti. Dan Yesus sendiri berdoa. Di dalam Injil Lukas sangat jelas murid-murid mengikuti dan Yesus meminta supaya murid-murid itu berdoa. Sangat berbeda. Yang kedua, bab Lukas bab 22 ayat 54. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa ke tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Lumayan, meskipun dari jauh, tetapi mengikuti Yesus. Demikian juga di Taman Getsemani. Ini masalah kecil, tetapi menarik. Ketika Yesus kembali kepada murid-muridnya itu sedang tidur. Tidurnya karena apa? Bab 22 ayat 45. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Jadi alasannya tertidur itu karena duka cita. Coba kita bandingkan dengan Markus bab 14 ayat 40. Markus bab 14 ayat 40. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Kalau tidur karena matanya berat itu biasa. Tetapi Lukas ingin menampilkan murid-murid itu sebagai murid-murid yang tetap setia. Maka harus dicari alasan. Jadi tradisi bahwa murid-murid ditinggal Yesus tidur itu diceritakan. Hanya alasannya. Alasan yang diberikan itu berbeda. Di dalam Injil Lukas ditegaskan murid-murid itu sungguh bersolider dengan Yesus yang sedang menghadapi saat-saat yang sangat kritis. Tetapi menurut tradisi mereka itu sama tertidur. Hanya alasannya tertidur diganti. Bukan karena mata mereka berat, tetapi karena duka cita.
Dan yang ketiga, untuk menunjukkan bahwa murid-murid itu tetap setia, ketika Yesus ditangkap, tidak ada cerita sama sekali bahwa murid-murid itu melarikan diri. Sementara di dalam Injil Markus dan Matius jelas sekali ketika Yesus ditangkap, murid-murid itu semua melarikan diri. Jadi, gambar Yesus di dalam doa di Taman Getsemani berbeda, sangat diatur dengan bagus oleh Lukas, sehingga menjadi nasihat bagi murid-murid. Ini loh, kalau berdoa itu dinamikanya seperti ini. Berdoa, berlutut, bersungguh-sungguh, dan bangkit dari doanya. Ketika pilihan yang harus diambil di dalam doa itu sudah disimpulkan. Sesudah itu tidak tengok ke kiri, ke kanan, ke belakang apalagi, tetapi lurus ke depan. Melangkah sesuai dengan pilihan itu. Ini adalah awal dari kisah sengsara Yesus di Taman Getsemani. Sekarang kita lihat yang paling akhir, yaitu akhir dari kisah sengsara. Diceritakan di dalam Injil Lukas bab 23 ayat 33 sampai 43, dan nanti disusul dengan bab 23 ayat 44 sampai dengan ayat 49. Jadi sesudah Yesus bangkit dari doanya, ia menghadapi masa-masa berat itu dengan tenang, dengan penuh wibawa, tidak sebagai yang sedang menjalani pengadilan dan dijatuhi hukuman mati. Yang pertama, bab 23 ayat 34. Ketika Yesus di atas kayu salib, ia berdoa. Ada dua doa. Doa yang pertama ada pada ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Doa pengampunan. Mengapa ada doa seperti ini? Jawabannya adalah ini. Yesus wafat untuk menunjukkan wajah Allah Bapa. Menunjukkan wajah Allah Bapa. Nah, wajah Allah Bapa itu wajah yang seperti apa? Bapa yang Maha Rahim. Dan kerahiman Allah itu paling nyata ketika ia mengampuni dosa-dosa manusia. Di dalam Injil Lukas dikisahkan di dalam kisah yang biasa disebut anak yang hilang. Tapi sudah berkali-kali kita katakan judul itu tidak sesuai dengan isi. Karena isi perumpamaan Yesus itu adalah Allah Bapa yang kerahimannya tanpa batas. Maka pada saat yang sangat kritis, pada saat puncak kehidupannya, Yesus menyatakan wajah Allah yang penuh kerahiman. Dan kerahiman Allah itu menjadi paling nyata di dalam pengampunan. Lukas bab 15. Itu satu. Dan doa Yesus yang kedua di atas kayu salib ada pada ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Yang dikutip oleh Lukas bukan Mazmur 22, "Ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Tetapi Mazmur 31 ayat 6. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu
kuserahkan nyawaku. Karena apa? Ya karena doa di Taman Getsemani tadi. Yesus sudah bangkit dari doanya, sudah memilih untuk menjalani kehendak Bapa. Maka ketika wafat, Yesus tidak lagi berteriak, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tidak cocok dengan doa di Taman Getsemani. Maka menurut Lukas, Yesus mengucapkan doa yang lain. Doa kepercayaan. Mazmur 31 ayat 6. Dan itulah yang dikatakan pada waktu Yesus masih ditemukan di dalam bait Allah, mengatakan kepada orang tuanya, apakah kamu tidak tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku. Jadi konsisten Lukas itu menyusun kisahnya. Seandainya tidak konsisten, maka dia akan mengutip Mazmur 22. Enggak, tidak cocok dengan doa di Taman Getsemani. Ia sudah sudah menjalani proses yang sangat sulit itu, berlutut, bersungguh-sungguh dan bangkit dari doanya, semuanya tinggal diserahkan kepada Bapa. Yang terakhir, saya tadi mengatakan bahwa salah satu pesan utama dari Injil Lukas adalah ajakan bagi para pembacanya untuk mengikuti Yesus. Dan mengikuti Yesus itu bisa dibahasakan dengan cara lain, dengan kata-kata yang lain, menjadi semakin serupa dengan Yesus. Menjadi murid itu artinya menjadi semakin serupa dengan Yesus. Apakah Lukas memberi contoh? Seperti apa pengikut Yesus yang semakin serupa dengan Yesus? Nah, selain Injil Lukas, dia menulis juga kisah para rasul. Maka contoh itu ia berikan di dalam kisah para rasul. Di dalam diri seorang kudus yang namanya Stefanus. Stefanus adalah contoh pribadi yang menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dari mana itu disimpulkan? Coba saja dilihat kematian Stefanus itu digambarkan persis sama dengan kematian Yesus. Kisah bab 7 ayat 60. Kisah bab 7 ayat 60. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Mirip, Yesus berdoa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Stefanus mengatakan, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Isinya sama. Lalu Yesus yang menyerahkan rohnya ada pada ayat sebelumnya, ayat 59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Persis sama. Stefanus ditampilkan sebagai pribadi yang bertumbuh semakin serupa dengan Yesus. Nanti kita lanjutkan dengan pokok yang terakhir dalam Injil Lukas mengenai kebangkitan Yesus. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih, dalam konteks mengarang Injil Lukas mau memperlihatkan Yesus yang setia pada kehendak Bapanya sampai akhir karena cintanya yang besar kepada Bapa. Pengarang Injil Lukas juga menampilkan para murid yang belajar dan dididik untuk setia seperti Yesus. Semoga kita menjadi murid-murid Tuhan
yang mau setia pada kehendak Tuhan, hari demi hari semakin dekat kepadanya. Kita mohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati, melindungi, dan mencurahkan belas kasihan-Nya kepada saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.